Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Distia Tirani. Saya dengan NIM 20080101181. Saya merupakan mahasiswi farmasi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari aseptik, dispensis, dan steril dari materi mata kuliah formulasi teknologi dan sedia steril. Nah, dari standar pelayanan kefarmasian itu memiliki dasar hukum yang terdapat di Permenkes Republik Indonesia nomor 72 tahun 2019. Nah, di situ terdapat 11 dan salah satunya ada dispensing dan steril. Nah, dispensing sendiri merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap validasi, interpretasi, menyiapkan atau meracik obat, memberikan label atau etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi. Selanjutnya, dispensing sedia steril adalah penyiapan sediaan obat steril dengan teknik aseptik dan dikerjakan dalam ruang bersih yang memenuhi syarat oleh apoteker di sarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien secara individual dengan menjamin kualitas sesuai dosis dan metode pemberian yang telah ditetapkan. Kemudian, manfaatnya apa sih untuk membuat sterilitas dari produk ini? Yang pertama, menjamin sterilitas selokan. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pengobatan. Yang ketiga, menjamin kompatibilitas dan stabilitas. Keempat, menghindari pemaparan zat berbahaya. Kelima, menghindari pencemaran lingkungan. Keenam, meringankan beban kerja tenaga kesehatan yang lain. Dan yang ketujuh, penghematan biaya penggunaan obat. Nah, tujuannya itu apa sih? Sebenarnya tuh tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kegagalan usapi dan timbulnya respons obat yang tidak diinginkan. Nah, sediaan steril itu kan kalau dimaksudkan ada sediaan steril itu contohnya buat injeksi. Nah, di sini ada intravena mixture, repacking, kemudian ada parenteral nutrisi dan handling toksik. Nah, syarat untuk obat suntik atau injeksi ini yang pertama itu harus steril, bebas dari partikel, pH-nya sesuai atau tidak merusak jaringan, kemudian pelarutnya itu sesuai atau tidak toksik, kemudian bebas sterogen untuk infus, dan osmolaritasnya itu dapat dipengaruhi oleh cairan tubuh. Nah, kemudian yang harus dipertahankan dari yang harus dijaga dari steril itu yang pertama sterilitasnya, kedua stabilitasnya, ketiga kompatibilitasnya. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan stabilitas sediaan injeksi. Yang pertama, jumlah teknik aseptis yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian lama penyimpanan, lalu kondisi penyimpanan, dan ada tidaknya pengawet. Nah, dari pencampuran obat suntik ini sendiri, yaitu pencampuran obat suntik steril ke dalam larutan intravena untuk menghasilkan sediaan yang siap digunakan kepada pasien yang tetap terjaga sterilitasnya, sesuai kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Kemudian pencampuran obat suntik ini yang pertama dalam melakukan pencampuran obat suntik itu apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama pelindungan produk dari kontaminasi mikroorganisme, yang kedua perlindungan petugas dari lingkungan dan terhadap paparan, kemudian ketiga stabilitas sediaannya, dan yang keempat serta tidak ada campuran sediaan. Nah jadi patient safety itu lebih apa ya diutamakan. Jadi dari patient safety kemudian dia itu harus terhindar kontaminasi, degradasi atau dekomposisi zat gitu. Selanjutnya adalah permasalahan pencampuran obat suntik. Nah, biasanya itu untuk permasalahan-permasalahan itu yang pertama inkompatibilitasnya, kemudian kontaminasinya dan instabilitas, kemudian ada kesalahan dalam proses pencampuran atau ini tuh biasanya tidak aman atau tidak stabil gitu ya. Kemudian untuk persyaratan dari sediaan intravena ini yang pertama obat kompatibel dengan cairan infus, terus obat kompatibel dengan wadah, terus antar obat, dan obat kompatibel stabil selama infus diberikan gitu. Nah, kemudian bagaimana sih memulai pencampuran obat suntik? Yang pertama itu kan ada komponen nih. Nah, komponen itu tadi kan ada 4. Terus itu ada sana kegiatan aseptiknya, ada si dari mas personalnya yang membuat, terus ada kebijakan dan prosedurnya seperti apa, dan ada ex-mixture sistemnya. Kemudian untuk pencampuran obat suntik ini dibutuhkan ruangan atau kondisi khusus. Kemudian ada peralatannya seperti troli khusus atau meja pencampuran obat suntik atau dia tuh harus steril dan ada alat kesehatan yang bahan habis pakai seperti masker, sarung tangan, bebas powder, spuit, dan alkohol.
Selanjutnya, tempat penyimpanan obat suntik di rumah sakit itu contohnya misalnya di instalasi farmasi. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh farmasi ya untuk obat-obatan yang terjadi stabilitasnya. Terus kemudian kalau di ruang perawatan itu untuk biasanya yang melakukan itu dokter gitu. Dia tuh harus kondisi obat untuk kondisi darurat, obatnya stabilitas singkat kan. Nah, ini dia petugas-petugas yang melakukan pencampuran. Dia tuh harus memakai, bisa dilihat dari gambar tersebut, personil itu memakai pakaian yang sangat lengkap seperti APD, dia dari masker, penutup kepala, kemudian penutup pelindung badan, penutup tangan. Nah, di sini petugas itu harus sehat jasmani, sudah terlatih ya, kemudian jumlahnya sedikit agar tidak terdapat pencampuran banyak uh, mikroorganisme gitu, terus menggunakan alat pelindung diri seperti baju, topi, masker gitu, tidak memakai perhiasan jadi semua dilepas, terus uh, untuk petugas yang sedang hamil itu tidak dianjurkan ya untuk melakukan rekonstitusi gitu. Kemudian untuk lingkungannya sendiri itu untuk menghindari terjadi kontaminasi atau endotoksin, pirogen, dan partikel, maka sediaan harus disiapkan dalam lingkungan ruang bersih atau clean room, atau dia itu harus dalam keadaan sangat steril gitu. Nah, untuk ruang bersihnya itu suhunya itu sekitar dari 18 sampai 22 derajat Celcius, kelembapannya 35 sampai 50% gitu, dilengkapi dengan high efficiency particulate air atau HEPA filter. Fungsinya itu untuk mendapatkan udara yang terkontrol, menyaring 99,9% partikel dengan ukuran turun sampai 1 mikrometer, sedang kecepatan aliran udara 0,54 ampere second. Kemudian untuk dan dilengkapi dengan passbox. Nah, berikut adalah ruang khusus persiapannya. Memiliki fasilitas lab yang dapat dilakukan dalam ruang khusus. Jadi pilihlah ruangan yang paling bersih dan dikhususkan untuk pengerjaan dan steril. Kemudian seluruh pintu dan jendela selalu tertutup gitu. Tidak ada bak pencuci, kemudian tidak ada rak atau papan tulis. Terus lantai didesinfeksi setiap hari, kemudian dinding mudah dibersihkan, kemudian meja harus selalu dalam keadaan steril gitu. Nah, untuk cara kerjanya itu memakai APD, membersihkan meja dengan Aquades atau kemudian dengan alkohol 70%, kemudian tutup permukaan meja dengan alat dan siapkan seluruh alat yang dibutuhkan, terus usap seluruh alat kesehatan dan wadah obat sebelum digunakan menggunakan alkohol 70% dan melakukan pencampuran secara aseptik. Nah, perawatannya itu sendiri itu pengerjaan aseptik preparasinya itu harus di bawah laminar airflow atau lux. Ini jadi suatu kabinet yang dapat menjamin ruangan dalam kabinet tersebut memenuhi persyaratan ruang kelas 100 atau lebih dari 100 partikel. Kemudian lab itu dilengkapi dengan high efficiency particulate air, filter yang dapat menyerap partikel dengan ukuran 0,3 lebih, dan biasanya lab itu ada sertifikasinya sendiri yaitu selama 6 bulan. Nah, kemudian inilah ada dua tipe dari laminar airflow cabinet. Yang pertama ada horizontal, cara dua tipenya itu ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Untuk horizontal LAFC ini untuk pencampuran obat steril non sitostatika atau obat tidak berbahaya, dan untuk yang vertikal LAFC untuk menangani obat-obat berbahaya atau obat-obat yang sitostatika. Nah, petunjuk pencampuran obat ini sebenarnya obat itu ditambahkan pada larutan infus ya. Kemudian jangan mencampur beberapa obat dalam satu semprot injeksi kecuali kalau dinilai kompatibel. Terus obat itu harus ditambah ke dalam larutan infus dan komponen-komponennya harus kompatibel. Terus larutan jadi yang sudah siap pakai. Kemudian obat ditambahkan ke dalam larutan infus segera sebelum dipakai. Kemudian pakailah infus yang paling sederhana sebagai pelarut untuk meminimalkan terjadinya inkompatibilitas. Jangan menggunakan larutan infus yang belum yakin bisa dicampur. Kemudian untuk larutannya itu harus dicampur dengan sesama dengan cara pengocokan dan dibolak-balik sebelum dipakai. Jangan menambahkan lebih dari 2 obat. Nah, terus untuk teknik aseptiknya itu sendiri adalah apa sih itu teknik aseptik? Nah, teknik aseptik itu merupakan metode yang digunakan dalam pembuatan atau pencampuran sediaan steril sehingga dapat terjamin sterilitasnya. Tujuannya apa sih? Ya, untuk mencegah masuknya makhluk hidup dan mikroorganisme hidup dan partikel ke dalam produk selama proses penyiapan dan pencampuran sediaan steril. Nah, syarat kondisi aseptik itu ada 5. Yang pertama, bahan harus steril, alat harus steril,
wadah steril, lingkungan harus terkontrol, dan teknik yang sesuai oleh personil yang terlatih atau sudah mendapat pelatihan. Jadi benar-benar dalam teknik aseptik ini itu harus dalam keadaan benar-benar steril gitu. Nah, untuk sumber kontaminasinya itu biasanya ada untuk yang biasanya terkontaminasi itu biasa dari personilnya itu sendiri ya. Itu yang paling bisa. Kalau misalnya kita dari mencuci tangan yang kurang bersih, kayak gitu, dari udara, terus dari bahannya juga kalau misalnya kurang septik gitu ya, terus dari alatnya dan lingkungan atau ruangan. Kemudian persiapan tempat sterilnya itu yang pertama persiapan tempat steril, terus ada yang dekontaminasi dan ada desinfeksi. Kalau dekontaminasi itu menghilangkan kotoran atau kontaminasi secara fisik, sedangkan desinfeksi itu menghilangkan mikroba atau cairan lain. Nah, yang perlu diperhatikan nih dalam pengerjaan teknik aseptis, dikerjakan kan di dalam laminar airflow kabinet itu tadi ya, lab, terus petugas harus mendapatkan pelatihan khusus, menggunakan pakaian khusus, terus semua produk dan harus dalam keadaan steril gitu. Terus limbah yang berlebihan harus dibuang keluar laf gitu. Jangan mengeluarkan tangan dari laf. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan teknik aseptis itu semua perhiasan dan pergelangan tuh tangan dilepas, kegiatan makan dan minum itu dilarang, bicara batu bersih dilarang jauhi gitu. Nah, ini juga untuk memeriksa semua produk jadi, terus sarung tangan harus dilepas, tapi pakaian lainnya dibuka di luar ruangan. Nah, ini nih prosedur dari teknik penyiapan obat injeksi. Yang pertama, kan petugas menggunakan APD, kemudian petugas itu mencuci tangan gitu dengan sabun antiseptik sesuai prosedur, kemudian mengeringkan tangan dengan tisu kayak gitu. Terus permukaan meja kerja didesinfeksi itu didesinfeksi sebelum dan sesudah pengerjakan. Kemudian desinfeksi ini desinfeksi permukaan dengan kasa yang disemprot dengan alkohol 70%. Bisa dilihat mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan meja kerjanya. Nah, ini ada hand washing-nya, ada cara mencuci tangannya gitu kan. Yang pertama dengan membersihkan kuku-kuku, jari-jari lengan, terus cuci sekitar 30 detik dan menggunakan sikat sabun dan air hangat. Kita sudah menggunakan gloves operator masih menggunakan sesuatu, segera setrika dengan antiseptik. Nah, ini juga ada desinfektilaf menggunakan alkohol 70% dengan menggunakan kasa steril, terus menggunakan satu arah dilakukan sebelum sudah percobaan. Dan ini ada penataannya di semua raw material baik vial atau ampul diatur dalam deretan yang rapi, cek semua peralatan kebenarannya, rechecking kembali. Untuk bagian dari kritis instrumen steril ini sendiri adalah bagian kritis dari instrumen ini adalah syringa, ujung tip, ada needle, ampul, vial atau botol infus. Nah, kemudian nih bentuk dari ampul. Kemudian ini ada syringa atau spuitnya untuk menjaga sterilitas, jangan menyentuh ujung tipnya, gitu terus dan bagian pelungnya, terus kemasan dibuka pada saat sebelum digunakan. Terus untuk memilih syringa itu ukurannya itu tersedia 1 sampai 50 mili. Kemudian untuk mengambil larutan sterilnya itu mengukur volume larutan dalam syringa yang benar, volume larutan yang ditarik dari syringa dalam jumlah yang benar mengikuti diagram di samping. Nah, posisi membaca harus tegak lurus pada piston lunar, terus batas garis final edge of lunar piston sejajar dengan garis sesuai volume yang diinginkan. Terus jarumnya itu ukurannya tuh harus pada jarum ada diameter lubang. Makin besar ukuran gauge-nya, makin kecil diameter lubang. Nah, berikut ini adalah membuka kemasan jarum dengan kabinet ya. Bisa dilihat. Kemudian personil yang mengerjakan teknik aseptik itu jumlahnya harus sedikit, harus terlatih dan kompeten. Nah, berikut ini adalah perlengkapan dari operator atau personil yang digunakan, alat pelindung yang digunakan oleh personil. Bisa dilihat ada gown or strap, terus ada hand cover, shoe cover, masker, sarung tangan, yang bekerja dengan lap. Ini menggunakan sarung tangan, ini cara menggunakannya tidak boleh apa ya, untuk menggunakan sarung tangan itu harus hati-hati banget ya, tidak boleh menyentuh sarung tangan yang steril. Jadi kita tuh cara bukanya, jadi kayak kita nggak boleh megang dalamnya, langsung aja masukin gitu. Ini bisa dilihat. Jadi tuh
nggak bisa asal ya kalau yang udah steril tuh. Kita cara memegangnya, dari cara memasukkan tangan kita ke dalam sarung tangannya gitu. Terus ini ada sediaan parenteralnya. Nah, bagian dari ampul. Ampul. Nah, ini penanganan sedia steril dengan ampul. Bersihkan ampul terlebih dahulu, supaya tidak ada obat di leher ampul, supaya nggak ada kontaminasi lain-lain. Terus patahkan ampul dengan menggarung leher ampul itu harus hati-hati ya, karena akan bisa melukai kalau tidak hati-hati. Nah, cara pencampurannya dalam vial. Nah, ini cara mengambil obat dalam vial, dari ampul biasanya, terus dimasukkan ke dalam vial untuk dicampurkan gitu. Nah, untuk melarutkan serbuk injeksi ini, mengambil aquaprol injeksi cukupnya untuk melarutkan serbuk injeksi. Kemudian setelah pelarut ditambahkan ke dalam vial, biarkan udara dengan volume yang sama mengalir ke dalam squid sebelum dicabut. Kemudian untuk melarutkan serbuk injeksi, perhatikan obat yang dikocok keras dan tidak boleh dikocok terlalu keras. Kemudian melarutkan sediaan, lihat di seperti. Terus ini rekonstitusi obat, ya, pencampuran obat.